Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang begitu banyak sehingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, yaitu Nabi yang kita banggakan, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kali ini dengan judul Hartamu yang paling berharga adalah iman. Jaga dan rawatlah dengan doa ini agar kamu beruntung. Mengapa iman dikatakan harta paling berharga? Karena dengan iman orang akan selalu hidup beruntung, baik dengan dunia maupun hidup di akhirat nanti. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah. Yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7-8 yang artinya Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurgaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi, dengan iman yang kita punyai, yang diberikan oleh Allah, berupa kenikmatan yang luar biasa, yang tiada tandingannya, itulah maka manusia akan menjadi orang yang beruntung. Yang kedua, dengan iman, manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, dengan iman, seseorang akan selamat dari azab neraka. Yang keempat, dengan iman yang kita punyai, manusia akan mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah. Seperti yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah yang artinya sesungguhnya kalian atau orang-orang beriman akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak berdesak-desaan dalam melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Keuntungan yang kelima, orang beriman akan menjadikan orang menjadi teguh pendirian, tidak akan mudah goyah dalam menyikapi kondisi dan tantangan zaman. Yang keenam,
orang yang beriman akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan yang ketujuh, orang yang beriman merupakan ajaran inti yang paling agung dan pondasi yang kuat. Orang yang beriman, yang mempunyai iman atau harta yang paling berharga, karena ia mempunyai bukti dan wujud nyata menyembah kepada Allah. Karena orang yang beriman akan selalu menyembah Allah. Dan mempunyai bukti untuk di akhirat besok menjadi yang tertulis dalam amal kebaikan kita. Kemudian keuntungan, kebaikan, harta kita yang berupa iman. Yang ke-9 adalah merupakan wujud cinta kita kepada Rasul-Nya, yaitu Rasul Allah. Jadi kalau kita beriman itu kita mempunyai wujud cinta kepada Rasul-Nya. Kemudian yang ke-10, orang yang beriman dikatakan mempunyai harta paling berharga karena ia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Jadi orang yang tidak beriman memohon maaf seperti apapun tidak akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ke-11, orang yang beriman dia akan mempunyai harta paling berharga karena ia akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Ini keuntungannya kalau kita mempunyai iman. Kemudian keuntungan berharga orang yang beriman yaitu yang ke-12 adalah menjadikan orang amanah. Jadi orang yang mempunyai iman ketika bekerja dia akan amanah. Kalau dia berbicara akan amanah. Sehingga akan selalu beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ke-13, terhindar dari perbuatan maksiat. Orang yang beriman ia adalah orang yang akan bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian keuntungan yang ke-14, orang yang beriman adalah akan mendapatkan ketentraman hati. Jadi orang yang beriman itu akan mendapatkan ketentraman hati. Jadi orang tentram itu intinya hati. Ya, karena pengaruh harta paling berharga yang bernama iman itu. Kemudian yang ke-15, iman dikatakan harta paling berharga karena orang yang beriman akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat. Ke-16, orang yang beriman tidak bergantung pada makhluk lain, tetapi selalu mengharapkan semuanya menggantungkan kepada Allah apa yang kita kerjakan dan apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir, keuntungan orang yang beriman adalah ia melaksanakan perintah Rasul yaitu untuk beriman. Ya, jadi iman itu merupakan perintah wajib dari Rasulullah yang wajib kita ikuti. Kemudian begitu hebatnya iman, begitu berharganya iman, maka itu harus dirawat, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Namun tidak semua orang mengetahui bagaimana merawat dan menjaga iman kita agar tidak terlepas dan agar kita selalu beruntung di dunia dan di akhirat. Maka caranya adalah bacalah doa dari surat Al-Baqarah ayat 8.
Ya, maka setelah selesai sholat fardu 5 waktu, dawamkanlah membaca doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Yaitu Al-Qur'an ayat 108. Yang artinya, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah dimintai Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itulah doa dari Al-Quran ayat 108 yang berbunyi demikian itu. Insya Allah dengan mendawamkan itu, maka iman yang ada di dalam hati kita akan terjaga dan terawat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Sekali lagi kami ulang, bacalah selesai sholat fardu 3 kali agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, bahkan rezeki pun akan muncul ketika kita juga mempunyai iman dan takwa yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, kekhilafan, semoga Allah mengampuninya. Dan kami merasa bahwa kami orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa, maka kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada kesalahan, dan barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.